Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang rencana bangun aplikasi sistem kooperasi Desa Sampurago. Saya Zainal Mako sebagai Project Manager. Saya Zaki Julio sebagai UI UX. Dan saya Reza Ramadita sebagai backend dan database. Baiklah, kami akan mempresentasikan apa yang kami kerjakan selama semester ini, dimulai dari Reza. Nah, yang pertama itu proposal kami itu dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Koperasi Desa Sampurago Proses Web yang merupakan ya disebutkan tadi. Yang pertama itu tinjauan project. Jadi inti dari proposal tersebut itu mencatat semua barang-barang stok masuk dan keluar dan jatuh tempo pinjaman. Permasalahan utamanya itu proses pencatatan transaksi dan stok masih manual, sulit memantau stok barang dan jatuh tempo pinjaman. Laporan keuangan dibuat secara manual dan memakan waktu. Tidak ada sistem yang otomatis untuk terlambat pembayaran. Jadi tujuannya itu membangun sistem ini berbasis web, setelah itu mencatat penjualan dan peminjaman secara otomatis. Selanjutnya itu menyediakan perhitungan denda otomatis. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi pelayanan serta transparansi bagi pengurus dan anggota koperasi. Jadi di sini ada beberapa fitur itu tersedia 4. Yang pertama itu manajemen stok yang mencatat perbarui stok bahan. Yang kedua itu penjualan dan pemesanan. Itu isinya itu transaksi digital, cetak surat dan laporan dalam format PDF. Setelah itu peminjaman barang dan denda itu mendukung pengajuan dan persetujuan pinjaman alat atau barang. Yang terakhir itu laporan keuangan. Itu datanya itu terintegrasikan dan dapat dashboard dengan Excel PDF. Jadi untuk bagian-bagiannya itu yang pertama dari Zenhako itu sebagai project manager tadi, Zaki Julio Putra sebagai UI UX designer atau front end, dan saya sendiri itu sebagai back end dan database. Dalam proyek tersebut pengerjaan selama 3 bulan. Bulan pertama ini menjelaskan tentang analisis kebutuhan dan desain UI UX. Selanjutnya itu bulan kedua. Bulan kedua ini menjelaskan pengembangan semua modul. Bulan ketiga ini mengerjakan pengujian dan implementasi seperti pengujian, UAT, training, dan serah terima. Rincian budget-budgetnya itu, yang pertama itu manajemen stok, itu 3,5 juta. Selanjutnya itu modul penjualan pemesanan, yang estimasi biayanya itu 4 juta. Selanjutnya itu modul peminjaman barang denda. Estimasi biayanya itu 5 juta, dan modul laporan keuangannya, estimasi biaya 3 juta. Baik, selanjutnya itu kita akan menjelaskan slide presentasi PPT. Anggota kelompok masih sama, latar belakang. Jadi latar belakang ini masalahnya itu seperti tadi, cetak manual masih menyebabkan kesalahan, sulit memantau stok, dan laporan keuangan memakan waktu. Jadi solusinya itu untuk mempermudah pencatatan, mempercepat laporan, lebih transparan dan akurat. Yang fitur utama tadi sudah saya jelaskan tadi, manajemen stok, penyamaan barang, penjualan, pesanan, dan laporan keuangan. Rincian harga, anggaran, masih sama seperti tadi. Timeline-nya juga, bulan 1, yang saya jelaskan tadi, membahas analisis dan desain. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga itu pengujian implementasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan MOU atau Memorandum of Understanding. MOU ini adalah dokumen legal yang berisi kesepakatan kerja bersama antara. Jadi di sini dari pihak pertama itu adalah Ketua Koperasi Desa Sampurago atau kliennya. Dan dari pihak kedua itu kami tim pengembang. Jadi isi tujuan MOU ini menjadi landasan resmi kerjasama pengembangan sistem informasi koperasi. Untuk ruang lingkupnya itu mencakup modul manajemen stok, modul penjualan dan pemesanan, modul peminjaman barang dan denda, modul laporan keuangan. Itu hak dan kewajiban. Hak pertama itu
menerima sistem informasi sesuai spesifikasi yang disepakati, mendapatkan pelatihan penggunaan sistem untuk pengurus dan operasi-operasi, menerima dokumentasi teknis panduan pengguna lengkap, garansi perbaikan bug, memiliki hak pemilikan penuh, mendapatkan dukungan teknis. Untuk kewajiban pihak pertama, menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan, memberikan umpan balik, dan persetujuan, menunjukkan persen insert atau PIC yang dapat dihubungi selama proyek berlangsung, melakukan pembayaran sesuai termin yang disepakati, bersedia menanggung akses server atau hosting untuk deployment sistem apabila dibutuhkan. Oke, dari pihak kedua itu tim pengembang, dari haknya, menerima pembayaran sesuai kesepakatan jadwal yang telah ditentukan, mendapatkan akses data dan informasi operasional operasi, mendapatkan persetujuan tertulis untuk setiap perubahan, menggunakan proyek sebagai portofolio. Untuk kewajibannya itu, mengembangkan sistem sesuai spesifikasi, menyertakan source code dan dokumentasi, melakukan testing dan pelatihan, menjaga kerahasiaan data. Ini chart timeline tadi. Selanjutnya itu pembiayaan. Pembiayaan seperti tadi, yang pertama itu ada 4 fitur utama, yaitu manajemen stok, penjualan, pemesanan, peminjaman barang denda, dan perkeuangan. Jadi ditotalkan itu seharga 15.500.000. Dimana termin pertama itu 30%, itu 4.650.000. Dibayar setelah penandatanganan kontrak kerja dan kick-off meeting. Termin 2 itu 40%, 6.200.000. Dibayar setelah penyelesaian fase pengembang. Termin ketiga itu 30%, 4,650.000. Dibayar setelah YT berhasil dan serah terima sistem. Jadi hak kekayaan intelektual itu sistem menjadi milik operasi setelah pelunasan. Tim pengembang tidak boleh menjual sistem yang sama tanpa izin. Kerahasiaan, pihak pertama sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi dan data yang diperoleh. Pihak kedua tidak diperkenankan membagikan, menjual atau memberikan data transaksi, data anggota atau informasi sensitif operasi pada pihak ketiga tanpa izin. Tertulis. Kewajiban kerahasiaan ini tetap berlaku setelah berakhirnya MOU ini. Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan yang dikarenakan sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pasal 8 itu keadaan memaksa. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban sebagai mestinya yang meliputi namun tidak terbatas pada misalnya seperti bencana alam, wabah penyakit, perang, kebijakan pemerintah, dan pemadaman listrik. Penyelesaian perselisihan apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan MOU ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya itu mediasi, selanjutnya itu pengadilan jika terpaksa. Pasal 10 itu jangka waktu MOU. MOU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan berakhir setelah seluruh kewajiban dalam kerjasama ini terpenuhi atau maksimal 4 bulan sejak penandatanganan. Setelah itu lain-lain. Setelah itu penutup. Demikianlah MOU ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan rohani, serta tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagai bagaimana mestinya. Dan ini merupakan tanda tangan klien itu Kepala Desa Sampurago, dan ini dari pihak kami tim pengembang itu project manager itu Jenderal. Baik, ini dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Baik, saya akan menjelaskan bagian kontrak kerja. Pertama, di sini ada nama pemohon atau konsumennya. Itu namanya Falin Hadika sebagai jabatan Kepala Koperasi Desa Sampurago. Namanya ini dengan pihak yang pertamanya kami sebagai developer yang diketuai oleh Engineer Marcos sebagai project manager. Pasal 1 tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem informasi Koperasi Desa Sampurago berbasis web. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, sama mendukung digitalisasi layanan koperasi. Untuk pasal 2-nya ini berfokus pada pengembangan sistem meliputi 4 modul utama, yaitu modul manajemen stok, modul manajemen penjualan dan modul penjualan pemesanan, modul peminjaman barang dan denda, serta modul laporan keuangan. Untuk pekerjaan itu mencakup analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, pengujian, pelatihan pengguna, dan serah terima. Untuk pasal 3 ini ada timeline-nya, timeline pengerjaan proyeknya. Pasal pertama itu minggu 1-4 perencanaan dan desain. Pasal kedua minggu 5-8 itu pengembangan sistem.
Pasal ketiga, minggu 9 sampai 12 itu pengujian, pelatihan, dan implementasi. Untuk pasal 4, ini nilai kontrak dan ketentuan pembayarannya. Untuk total kontraknya adalah 15.500.000, pembayaran dilakukan dalam 3 termin. Yang pertama 4.650.000, yang kedua 6.200.000, yang terakhir termin 3 4.650.000. Untuk pembayarannya harus disertai kuitansi resmi dan ditransfer ke rekening yang disetujui. Untuk pasal 5, pihak pertama berhak menerima sistem sesuai spesifikasi yang disepakati. Terus pihak keduanya berkewajiban menerima pembayaran sesuai termin dan menggunakan proyek ini sebagai portofolio. Kewajiban pihak kedua menerima pembayaran sesuai termin yang telah ditentukan dan menggunakan proyek ini sebagai portofolio akademik. Kewajiban pihak kedua untuk mengembangkan sistem sesuai spesifikasi, waktu dan kualitas yang disepakati, melakukan pengujian, menyerahkan seluruh source code, database, dan dokumentasi kepada pihak pertama. Terus menjaga kerahasiaan data dan informasi milik pertama. Pasal ke-6, hak cipta dan kepemilikan penuh atas sistem menjadi milik pihak pertama setelah pembayaran selesai. Untuk pihak kedua, dilarang memperjualbelikan atau mendistribusikan sistem tanpa persetujuan pihak pertama. Pasal ke-7, pihak kedua wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, dan dokumen milik pihak pertama. Pasal ke-8, para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan yang disebabkan oleh di luar kendali, termasuk tidak terbatas pada bencana alam, pandemi, atau kebijakan pemerintah. Kalau keadaan berlangsung lebih dari 31 hari, para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan langkah penyelesaian bersama. Pasal 9, mekanisme penyelesaian sengketanya. Kalau terjadi sengketa, terus setiap perselisihan yang timbul akibat kontrak ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Apabila secara penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum di pengadilan negeri yang berwenang. Pasal 10, kontrak ini berlaku sejak penandatanganan yang berakhir setelah seluruh kewajiban para pihak terpenuhi atau lewat 4 bulan sejak tanggal tersebut. Kontrak ini dibuat dalam dua rangkap bermaterai hukum, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Kontrak ini dianggap sah dan mengikat setelah ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun. Berikut adalah tanda tangan dari kedua belah pihak. Yang sebelah kiri adalah Koperasi Desa Sampurago, nama paling Hari. Yang kedua dari pihak kedua ini project manajernya, teman-teman Zeynep Mahko. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain sistem saya. Desain sistem kami ini adalah slide presentasi dari desain sistem kami. Yang pertama, ini adalah tampilan awal dari segala tampilan nanti sistemnya. Yang ini adalah tampilan login, dan ini adalah tampilan dashboard awal, lalu tampilan manajemen barang, lalu tampilan kasir, tampilan laporan ringkasan, tampilan laporan produk, yang bagian laporan transaksi, lalu laporan peminjaman, lalu transaksi peminjam, lalu tampilan barang peminjam, lalu ada tampilan data peminjam, sampai situ. Lalu selanjutnya, untuk lebih detail, saya akan menjelaskan di hasil dari implementasi sistem tersebut. Baik, di sini sudah. Ini adalah tampilan awal, yaitu login. Di sini kita bisa memasukkan akun, di mana akunnya itu cuma ada satu, yaitu akun admin. Kita masukkan saja akunnya. Lalu kita klik masuk. Maka di sini ada tampilan awal. Di mana tampilan awal ini adalah tampilan dashboard yang menampilkan menu-menu dari modul-modul yang sudah disetujui, yaitu modul barang, modul pengelolaan barang, penjualan, laporan, dan peminjaman. Kita buka dari barang terlebih dahulu. Nah, di manajemen barang ini, kita dapat menambahkan kategori dari barang-barang tersebut. Kita bisa menambahkannya di sini. Kita hanya perlu mengisikan nama kategori serta deskripsi kategori tersebut. Lalu klik tambah. Lalu selanjutnya, ini kita bisa menambahkan barang. Di mana ini ada, kita harus memasukkan nama barangnya. Terus kategorinya, dari yang sudah kita tambahkan di yang sebelah kiri ini. Lalu selanjutnya kita masukkan harganya. Lalu kita masukkan stoknya, ada berapa stok yang sedang ada. Lalu masukkan barcode agar bisa di-scan barcode-nya. Lalu kita klik tambah, nanti akan tambah di sini. Lalu selanjutnya adalah modul penjualan. Modul penjualan ini kita bisa menambahkan pesanan apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Kita bisa hanya dengan menekan. Kita bisa mengatur jumlahnya di sini. Kita bisa menambahkan atau mengurangi.
Kita bisa juga menambahkan dari sini sekaligus. Misalnya kita menambahkan kaukala, kita tambahkan, dia otomatis menambah. Serta harga-harganya sudah tertera, ditambahkan secara otomatis. Lalu kita bisa mencari produk di sini sesuai dengan karakternya. Lalu kita bisa mencari dengan barcode. Lalu di sini kita bisa melakukan proses pembayaran. Di mana pembayaran ini kita bisa memilih melakukan pembayaran dengan tunai, kartu debit, atau transfer bank. Selesaikan pembayarannya di sini. Lalu selanjutnya adalah mode laporan. Di mana mode laporan ini adalah menampilkan rata-rata transaksi hari ini yang dilakukan. Ini ringkasan dalam 1 minggu terakhir. Terus ini adalah pendapatan per kategori. Di sini ada laporan per produk, di mana laporan per produk ini kita bisa melihat ini adalah nama produk-produk kita. Ada namanya. Ini statusnya. Ada yang tersedia. Ini di bawah 20 rendah. Ini nanti ada modul yang mengatur, di mana kita bisa mengatur stok rendahnya itu berapa. Itu nanti ada di modul yang satu lagi. Nah, ada laporan statistik. Laporan statistik ini kita bisa memfilternya dari sini. Kita bisa ekspor laporannya dalam bentuk PDF seperti ini. Selanjutnya adalah transaksi peminjaman. Laporan data peminjaman. Di sini ada peminjaman aktif dan terlambat. Ini ada 2 pinjaman terlambat. Lalu pinjamannya sudah dikembalikan, serta inventory barang pinjaman. Selanjutnya adalah modul peminjaman. Modul peminjaman ini halaman pertamanya itu ada ringkasan dari kegiatan yang ada di halaman manajemen pinjaman ini. Yang pertama itu ada transaksi pinjaman, di mana transaksi pinjaman ini menampilkan pinjaman aktif. Ada 2 pinjaman yang terlambat. Di sini kita bisa kembalikan. Lalu di sini apabila terlambat kita bisa yang dikenakan denda, kita bisa memilih opsi bayar lunas atau cicilan. Serta kalau menyicil, ini bisa langsung tunai, kartu kredit, atau transfer bank. Langsung proses pengembalian. Nah, setelah dikembalikan, dia akan masuk ke bawah sini. Sini adalah riwayat pinjaman. Kita bisa menambahkan pinjaman baru. Jadi kita bisa memilih barangnya, lalu peminjamnya siapa, lalu jumlahnya dan durasinya. Lalu di sini ada barang pinjaman. Di sini kita bisa menambahkan barang pinjaman kita, barang pinjaman yang ada di koperasi tersebut, serta stoknya. Jadi kita mengisi nama barang, kategori, denda per harinya berapa, lalu stoknya ada berapa, kondisinya bagaimana. Lalu data peminjam ini adalah data dari peminjam barang yang nantinya kita untuk melakukan transaksi peminjaman kita membutuhkan data ini. Selanjutnya ada 2 change request. Change request yang pertama itu diinformasikan oleh pemohon, yaitu Kepala Koperasi, Ketua Koperasi Desa Sampurago. Deskripsi perubahan adalah model data supplier berfungsi untuk mencatat dan mengelola informasi pemasok barang koperasi. Alasan latar belakang perubahan adalah koperasi masih mencatat data supplier secara manual sehingga sering terjadi kesulitan dalam melacak pasokan barang, data pemasok, serta historik transaksi pembelian. Lalu dampak yang diperkirakan yang pertama scope, yaitu scope-nya menjadi lebih luas, yaitu menambahkan modul 1. Lalu schedule-nya akan bertambah waktu dari yang sebelumnya. Lalu dari biaya, itu kami kenakan biaya sebesar Rp1 juta untuk penambahan modul tersebut. Opsi penanganan adalah disetujui. Lalu analisis dan rekomendasi tim proyek, perubahannya disetujui dengan tambahan biaya dan waktu sesuai perhitungan. Lalu persetujuan dengan antara pemohon perubahan dan project manager. Lalu keputusan akhirnya disetujui dengan catatan perubahan diterima dengan penyesuaian waktu selama 1 minggu dan tambahan biaya sebesar Rp1 juta. Tanggal keputusan tanggal 6 November 2025. Tanggal implementasi 28 Januari 2026. Kode versinya sebagai berikut. Hasil pengujian model berjalan normal dan terhubung dengan baik dengan stok. Lalu ada change request yang kedua. Sama diajukan tanggal 12 November. Diajukan oleh Ketua Koperasi. Deskripsinya adalah model tracking pesanan dari supplier yang berfungsi untuk memantau status dari pemesanan barang supplier. Lalu alasannya proses pelancaran pemesanan selama ini dilakukan secara manual yang menimbulkan risiko keterlambatan, stok kosong dan kesulitan dalam pengendalian rantai pasok. Dampak perkiraan masih sama, yaitu scope. Jadi scope-nya itu menambah 1 modul lagi. Lalu terhadap waktu itu kami menambahkan 1 minggu. Lalu dampak terhadap biaya itu kami mengenakan biaya 1,5 juta. Opsi penanganan disetujui. Analisis disetujui dengan tambahan biaya dan waktu. Lalu persetujuan
ini putusan akhirnya disetujui dengan catatan perubahan diterima dengan tambahan biaya 1.500.000 dan perpanjangan waktu 1 minggu. Tanggal keputusan 12 November 2025. Tanggal implementasi tanggal 4 Januari 2025. Hasil pengujiannya model berjalan normal dan sinkron serta model. Untuk lebih detailnya kita kembali lagi ke sistem. Di sini saya sudah menambahkan ini adalah dari cari request tadi. Yang pertama ada pemasok. Di sini merupakan data pemasok. Ada total 5 supplier, aktif supplier, total order 154 dan kategorinya ada 5. Di sini kita bisa menambahkan supplier. Kita bisa menambahkan supplier, nama supplier, kontaknya, email, address dan kategorinya. Nah, di sini ada data-data supplier. Ini aktif, inaktif ini karena kita sudah lama sudah tidak memesan dari mereka. Lalu selanjutnya ada tracking dari data supplier. Di sini kita bisa menambahkan pesanan dari supplier kita. Supplier namanya apa? Lalu kira-kira delivery-nya sampai kapan? Terus number of item, total amount-nya. Kita bisa menambahkan ordernya. Di sini adalah total order yang sedang kita order dari supplier. Ini ada status pendingnya, ada status order, ada status sudah sampai. Lalu di sini saya ada menambahkan beberapa modul sebagai bonusnya. Yang pertama itu pelanggan. Di sini kita bisa menambahkan pelanggan yang sering membeli dalam jumlah besar agar mudah diingat. Lalu selanjutnya ada inventory. Nah, ini inventory kita bisa mengedit inventory kita, misalnya Coca-Cola, kita bisa mengubah di sini. Minimum stoknya kita bisa ubah misalnya 15. Maksimum stoknya 150, warehouse-nya ini untuk lokasi di gudangnya, save change. Jadi 15 per 150. Min max-nya. Untuk kita low stoknya bisa kita langsung ke sini. Overstocknya tidak ada juga, low stoknya juga tidak ada. Baiklah. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki Julio. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi koperasi Desa Sambrago berbasis web guna mengatasi masalah dalam pengelolaan operasional operasi yang masih dilakukan secara konvensional. Pengelolaan manual secara konvensional ini menyebabkan kesalahan pencatatan, kesulitan dalam memantau stok barang, dan proses pembuatan laporan yang memakan waktu lama. Tujuan dari proyek ini itu membangun sistem berbasis web untuk mendigitalisasi seluruh proses operasional, operasi termasuk transaksi, penjualan, penjualan barang, dan manajemen stok, serta meningkatkan efisiensi dan akuransi pencatatan. Kita menyediakan sistem notifikasi otomatis untuk pengingat jatuh tempo pembayaran. Untuk fiturnya, selanjutnya ada bab 3 perencanaan proyek. Ruang lingkup pekerjaannya itu meliputi pengembangan sistem informasi koperasi Desa Sampurago dengan fitur utama berupa halaman login, dashboard, manajemen barang, kasir, peminjaman barang, serta penyusunan laporan, ringkasan produk, transaksi, dan peminjaman. Terus ada timeline proyeknya. Pekerjaan ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak 29 Oktober sampai dengan 21 Januari 2026, di luar dengan send request. Yang mana fase pertama itu minggu 1 ke 4 perencanaan dan desain, fase kedua minggu 5 sampai 8 pengembangan sistem, fase ketiga minggu 9 sampai 12 pengujian, pelatihan, dan implementasi. Ini adalah timeline-nya. Terus ada metode pengumpulan data. Yang pertama kami melakukan observasi, yang kedua kami menggunakan metode wawancara, terus yang ketiga ada metode pengawasan sistem. Pada metode ini yang digunakan dalam proyek ini adalah Software Development Life Cycle atau SDLC dengan model waterfall. Berikut adalah alurnya. Yang pertama itu requirement analysis, system design, implementation, testing, dan terakhir baru deployment. Masuk ke bab 4, implementasi sistem. Yang pertama ada analisa sistem, dilakukan analis terhadap fitur yang akan dikembangkan, yang mencakup serangkaian langkah yang dapat dilihat pada folder ini. Pertama itu mulai, baru kita kumpulkan data melalui observasi dan wawancara. Setelah dapat data tersebut, baru kita analisa kebutuhan datanya. Setelah dianalisa, baru masuk ke desain sistem berdasarkan kebutuhan data tadi, yang mana isinya ada flowchart dan usage diagram. Setelah itu, baru kita implementasikan ke projectnya. Dari projectnya, baru kita uji projectnya, maintenance, serta kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada observasi. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Koperasi Desa Sampurago, ditemukan bahwa pencatatan manual seluruh transaksi, penjualan bahan pokok, penyewaan ada ala harian, dan peminjaman uang masih dicatat secara manual di buku catatan.
Yang kedua, kesulitan monitoring stok. Pengurus kesulitan memantau stok barang secara real time. Sering terjadi kekosongan stok tanpa ada notifikasi sebelumnya. Pengelolaan denda tidak sistematis. Perhitungan denda keterlambatan pengembalian barang atau pembayaran pinjaman masih dilakukan manual. Terus ada laporan keuangan lambat karena pembuatan laporan keuangan bulanan memakan waktu lama karena harus merekap data tadi. Terus tidak ada sistem pengingat, karena tidak ada sistem otomatis yang mengingatkan anggota tentang jatuh tempo pinjaman atau pembayaran. Nah, karena kondisi tersebut, maka diperlukanlah sistem informasi berbasis web ini yang dapat mengotomatisasi dan mengintegrasikan seluruh proses operasional koperasi. Selanjutnya ada wawancara. Untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan sistem, dilakukan wawancara dengan Ketua Koperasi Desa Sampurago. Dengan hasilnya bagi berikut. Lanjut ke analisis kebutuhan data. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat diidentifikasi kebutuhan fungsional sistem sebagai berikut. Lanjut ke desain sistem. Yang pertama ada voucher sistemnya. Ke use case diagram. Ini ada use case diagramnya. Selanjutnya adalah implementasi. Pada tahap ini adalah tahap di mana sebuah sistem mulai berfungsi berdasarkan analis dan desain yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, terdapat dua ruang lingkup implementasi yang diperlukan, yaitu pada hardware dan software-nya. Ini adalah beberapa requirement-nya. Lanjut ke hasil implementasi. Implementasinya adalah hasil dari serangkaian tahapan dalam suatu sistem yang beroperasi berdasarkan analisis dan desain yang telah dirancang. Ini adalah beberapa tampilannya yang telah kami rancang. Lanjut ke pengujian. Ini adalah hasilnya. Semuanya bisa atau berhasil. Ini adalah penjumlahannya. Didapatkan hasil 100%. Terakhir, bab 5 punya sistem. Lanjut ke berita acara serah terima. Pada dokumen ini merupakan untuk persetujuan kedua belah pihak, karena proyek sudah selesai. Yang dimana pihak pertama yaitu developer dengan nama Zainalko sebagai project manager, dan pihak kedua yaitu kliennya dengan nama Pak Hadi Putra sebagai kepala koperasi Desa Sampurago. Nah, dasar serah terimanya ini kontrak pengembangan sistem informasi koperasi Desa Sampurago dengan nomor kontrak sekian. Untuk formulir permintaan perubahan change request dengan nomor sekian dan sekian yang disetujui pada 4 November dan 11 November. Untuk ruang lingkupnya, yang pertama pengembangan dan implementasi sistem informasi Desa Sampurago berbasis web. Modul-modulnya telah dijelaskan tadi, ada manajemen barang, manajemen penjualan kasir, transaksi penyimpanan dan lain-lainnya. Untuk penyerahan dokumentasi proyek meliputi panduan pengguna, panduan teknis, berkas query sumber, dan dokumen pengujian. Nah, hasil dari pengujian dan penerimaan yaitu pada tanggal 21 sampai 27 Februari, sistem telah berfungsi dengan baik dan memenuhi kriteria penerimaan sesuai spesifikasi yang tercantum dalam dokumen kontrak dan permintaan perubahan atau change request. Untuk tanggung jawab dan garansi, pihak pertama memberikan garansi pemeliharaan selama 60 hari setelah penandatanganan berita acara ini. Penutup dengan ditandatangannya berita acara ini, maka seluruh pekerjaan dinyatakan selesai dan telah diserah terimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dan sekian dari saya, kembali ke Reza sebagai Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 4. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.